Oke, kita ketemu lagi. Ini adalah bagian kedua, gitu ya, untuk materi pertemuan kedua PPh pasal 21. Tadi di bagian pertama kita sudah belajar mengenai para pemotong PPh pasal 21, pihak yang dipotong PPh pasal 21 dan penghasilan yang dipotong PPh 21. Pada bagian kedua ini akan kita lihat sekilas mengenai perhitungan PPh 21-nya. Ya, sekilas karena kita belum masuk pada yang mendetail gitu ya, mendetail dan terinci nanti akan kita pelajari untuk setiap jenis penerima penghasilan. Oke, mulai dari minggu besok ya, pertemuan ketiga. Oke, kita lihat ya. Untuk penghitungan PPh pasal 21 ya, secara umum ini aturan yang kita formulasikan untuk semua jenis pajak sebenarnya. Semua jenis pajak itu PPh terutangnya dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Ya, jadi tantangannya ada pajak yang tarif pajaknya macam-macam, banyak banget. Atau ada juga yang dasar pengenaan pajaknya ini penghitungannya agak tricky, banyak unsur yang terlibat dan membutuhkan ketelitian. Ya, nah untuk PPh 21 terutang, tarifnya itu dalam PPh pasal 17 ya, untuk tarif PPh OP. Kenapa kok pakai tarif PPh OP? Karena kita ingat lagi para penerima penghasilan itu adalah WP/OPDN. Maka teman-teman ingatlah untuk selalu cek gitu ya, tarif PPh pasal 17 untuk OP. POPDN ya. Jadi ini untuk yang tidak final ya. Kalau nanti yang final tarifnya sendiri. Nah, final itu memang khusus ya, tarifnya juga tidak ikut di ketentuan umum Undang-Undang PPh. Oke, jadi ini yang kita omongkan yang tidak final dulu ya. Yang final nanti di bagian terakhir, namanya juga final kan, mendekati selesai. Jadi kita ketemu yang PPh 21 final itu menjelang ujian ya. Nah, untuk yang tidak final pasal 17 ya, ada lapisan-lapisan. Nggak perlu dihafalkan, cukup dilatihkan saja ya. Kemudian ada ketentuan ya, kalau WP/OPDN penerima penghasilannya tidak punya NPWP, maka akan dikenai tarif 20% lebih tinggi. Artinya kalau nanti Anda ketemu WP, OPDN, nggak punya NPWP, kebetulan dia menerima imbalan dari pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan, maka nanti ketika Anda menghitung PPh 21-nya Anda kalikan dengan 120% kali tarif kali DPP. Ini disinsentif agar dia segera ber-NPWP. Ya, kalau dia sudah ber-NPWP nanti kelebihan pemotongannya bisa diperhitungkan. Ya, bisa diperhitungkan. Gitu. Oke. Nah, untuk dasar pengenaan pajak, dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 21 ini macam-macam, tergantung siapa penerima penghasilannya. Nah, secara umum ya, untuk PPh 21, untuk PPh OP itu secara umum DPP-nya adalah penghasilan kena pajak. Anda ingat ya cara menghitung PPh untuk orang pribadi. Secara umum adalah penghasilan kena pajak. Tapi di PPh 21 ini meskipun semua penerima penghasilan adalah WP/OPDN, tapi karena mereka terbagi dalam 6 kelompok yang berbeda, ya, maka DPP-nya juga berbeda-beda. Ada penghasilan kena pajak, ada penghasilan bruto, ada 50% penghasilan bruto dan macam-macam. Ya. Jadi, clustering yang kita lakukan di bagian awal tadi, bagian pertama, mengelompokkan dalam 6 penerima penghasilan itu sebenarnya tujuannya adalah dalam penghitungan DPP. Karena tarif itu sama semua, ya, DPP-nya lah yang berbeda-beda. Oke, nah, ini tarif pasal 17 PPh OP untuk yang tidak final, ya. Sebesar 5% untuk lapisan pertama sampai dengan 50 juta, 15% untuk lapisan kedua, 25% untuk lapisan ketiga, dan 30% untuk lapisan keempat. Saya ketemu sering gitu ya, ada yang masih miss ketika melakukan perhitungan. Mungkin saran saya agak banyak berlatih gitu ya. Kebetulan mungkin sekarang juga barengan sama lab PPh ya, jadi semoga terbantu ya. Jadi berlatih di sana. Biasanya sih lab PPh di awal juga PPh OP dulu gitu ya. Jadi semoga teman-teman lebih terampil untuk menghitung di lab PPh gitu ya, untuk penghitungan tarif ini. Nah, di yang PPh 21 ini ngikutin aja, sama cara ngitungnya. Yang beda adalah di struktur perhitungan sampai ketemu PHKP itu yang berbeda. Tapi begitu ketemu PHKP kali tarif udah sama kok dengan PPh OP ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang dasar pengenaan pajak. Tadi saya sebutkan dasar pengenaan pajak itu beda-beda tergantung klasternya masuk dalam kelompok yang mana. Kita punya
4 DPP. Yang pertama adalah penghasilan kena pajak. Saya menuliskannya PHKP dan saya harap teman-teman juga menuliskannya PHKP, jangan menuliskannya PKP, karena untuk saya PKP itu cenderung ke PPN, ya, pengusaha kena pajak. Jadi kalau penghasilan kena pajak saya lebih prefer teman-teman menuliskannya dengan PHKP. Oke ya. Yang kedua adalah dasar pengenaan pajak yang kedua adalah penghasilan yang jumlahnya melebihi 450.000 sehari ya, dan kumulatif selama sebulan tidak melebihi 4,5 juta rupiah. Ini DPP yang kedua. DPP yang panjang ya nyebutnya ya. Jadi penghasilan yang melebihi 450.000 rupiah sehari dan secara kumulatif sebulan tidak melebihi 4,5 juta rupiah. Itu DPP yang kedua. DPP yang ketiga ada 50% kali penghasilan bruto, dan DPP yang keempat ada penghasilan bruto. Jadi ada 4 DPP untuk PPh 21. Nah, penggunaan DPP yang berbeda ini tergantung siapa penerima penghasilan. Penghasilan kena pajak, DPP berupa penghasilan kena pajak akan digunakan untuk penerima penghasilan yaitu pegawai tetap. Dia masuk kelompok pertama yaitu pegawai, tapi dia masuk kategori pegawai tetap. Dia akan menggunakan PHKP. Kemudian yang kedua, penerima pensiun berkala, ini juga menggunakan PHKP. Kemudian yang ketiga ada pegawai tidak tetap, tapi yang bayarannya bulanan. Ya, pegawai tidak tetap yang bayarannya bulanan. Kalau tidak bulanan maka kita lihat ya, karena dia bisa masuk juga ke yang di sini, ya, masuk di sini. Oke, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan pasti pakai PHKP. Kemudian ada yang kumulatif atau pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan atau penghasilannya kumulatif selama sebulan lebih dari 4,5 juta. Kalau penghasilannya sebulan kumulatifnya lebih dari 4,5 juta, maka nanti akan lari di sini PHKP, menggunakan PHKP ya. Tapi PHKP-nya juga beda-beda gitu ya. Sama-sama disebut PHKP. Artinya PHKP itu apa sih sebenarnya? PHKP itu sebenarnya PH neto dikurangi PTKP. Ya, ini sama-sama seperti ini semua nanti formulasinya, tapi ada perbedaannya ya. Untuk 4 kelompok ini nanti akan ada bedanya. Tapi dia menghitungnya sama, penghasilan neto dikurangi PTKP. Penghasilan neto ini yang beda-beda nanti ya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah PHKP. DPP PHKP itu untuk bukan pegawai yang berkesinambungan dan selain berkesinambungan dia juga memenuhi ketentuan untuk memperoleh PTKP. Jadi di PHKP ini selalu ada unsur PTKP, selalu ada unsur PTKP. Gitu ya. Nah, untuk 4 kelompok ini nanti detailnya kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama pasti kita belajar pegawai tetap dulu. Nanti yang berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut juga pada saat sesinya sudah sampai di sana, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, dasar pengenaan pajak yang kedua adalah penghasilan lebih dari 450.000 sehari dan kumulatif sebulan tidak melebihi 4,5 juta. Bu, kalau lebih dari 4,5 juta kemana? Ke PHKP. Ya ini ya, kaitannya dengan ini. Kalau kurang dari 450.000, maka masih di bawah batasan. Enggak kena PPh 21. Nanti akan kita pelajari saat masuk di bagian pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, DPP yang kedua berupa penghasilan lebih dari 450.000 sehari dan kumulatif sebulan tidak melebihi 4,5 juta digunakan untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tapi ingat, tidak semua pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan menggunakan DPP ini. Mereka bisa masuk ke DPP PHKP sepanjang term and condition terpenuhi, SNK terpenuhi. Ya, jadi untuk pegawai tidak tetap ini Anda perlu melihat beberapa hal. Nanti saja gitu ya, kita pelajari lebih lanjut. Kemudian DPP yang ketiga adalah 50% dari penghasilan bruto. Ini akan digunakan untuk bukan pegawai yang sifat imbalannya tidak berkesinambungan. Kemudian selain 1, 2, 3, selain 3 kotak ini, mereka akan menggunakan dasar penghasilan bruto. Oke, jadi untuk PPh 21 itu ada 4 jenis DPP, 4 jenis dasar pengenaan pajak, PHKP, kemudian yang kuning yang panjang ini 50% bruto dan PH bruto. Yang semuanya tergantung pada masuk dalam kelompok penerima penghasilan yang mana mereka. Ya. Nah, jadi sederhana PPh 21 itu tarif kali DPP, yang enggak sederhana adalah penentuan DPP-nya. Oke, tapi saya yakin semuanya pasti bisa. Asal kalian berlatih keras dan titik ya. Oke. Nah, terus kita ngomongin PHKP tadi ya.
Oke. Ya. Nah, kenapa ada angka 2-nya? Saya bingung. Baiklah, lupakanlah ya. Jadi PHKP ya. PHKP itu adalah tadi sudah saya singgung, PHKP itu biasanya neto dikurangi PTKP. Jadi selalu ada unsur PTKP, atau bisa juga dia nggak neto ya, tapi 50% bruto, tergantung nanti istilah yang digunakan dan tergantung kelompok penghasilan apa, penerima penghasilan yang mana. Tapi selalu ada komponen PTKP di DPP PHKP. Jadi selalu ada pengurang PTKP. Nah, PTKP ini sama dengan PTKP yang di PPh-OP, hanya bedanya Anda harus ingat nih konteksnya PPh 21. PPh 21 itu adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan atau kegiatan yang diterima oleh WPOPDN. Maka dia tidak ada kaitannya dengan apakah si penerima penghasilan sudah kawin atau belum kawin. Gitu ya, tidak ada kaitannya dengan status kawin atau tidak kawin, karena yang bekerja di perusahaan itu adalah orangnya saja, adalah si A, si B, si C, bukan kaitannya dengan suaminya atau enggak ya. Bukan kaitannya dengan penghasilan suaminya gitu ya. Jadi sorry mungkin saya ralat sedikit ya. Jadi ketika orang bekerja, pekerjaan jasa atau kegiatan, itu status kawin tidak kawin berpengaruh dalam PTKP, tapi tidak sampai pada istrimu kerjanya apa. Kita tidak sampai ngomongin pada gunggungan penghasilan ya, gunggungan penghasilan tadi penjumlahan penghasilan. Jadi Anda ingat kalau di PPh-OP kan ada status KI berapa gitu ya, istri berarti punya penghasilan sendiri yang nanti jumlahnya kan ditambahkan. Nah, kalau kita ngomongin PPh 21 maka tidak ada ini status I. Statusnya hanya K tanggungan berapa atau TK tanggungan berapa. Nggak peduli istrinya kerja apa, nggak peduli juga istrinya ada berapa. Jadi ya cuma status kawin, tanggungan berapa, tidak kawin, tanggungan berapa. Karena urusan penjumlahan ini nanti larinya di satu kesatuan usaha atau satu kesatuan entitas di PPh-OP biasa, bukan PPh 21 kaitannya dengan pekerjaan. Gitu ya. Jadi tidak ada gunggungan penghasilan, kita tidak peduli dengan apakah istrinya bekerja atau tidak. Apakah istrinya mendapatkan penghasilan gitu ya yang nanti layak diberikan status I atau tidak, itu nggak sampai ke sana. Jadi kita hanya melihat si pegawai ini ya, si penerima penghasilan ini dia kawin atau tidak kawin, dia boleh nanggung atau enggak, apakah bisa menyandang status kawin atau tidak ya. Penentuan PTKP-nya sama dengan yang PPh-OP, ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender untuk SPDN, awal bulan untuk bagian tahun kalender untuk SPLN ya. Jadi untuk WPOPDN sebagai karyawan, dan di sini untuk WPOPLN untuk pegawai tetap. Ya, ketika dia masuk dalam kategori pegawai tetap yang nanti akan dihitung ya. Sebenarnya dia statusnya WPLN tapi dia menjadi SPDN. SPLN menjadi SPDN. Ya, yang nanti akan dihitung menggunakan mekanisme PPh pasal 21 bukan PPh 26 lagi. Nah, itu nanti penentuan PTKP-nya dihitung sesuai keadaan awal bulan pada bagian tahun kalender saat dia datang di Indonesia. Gitu ya. Oke. Nah, besaran PTKP sama seperti yang diatur di PMK. Ini awal keadaan awal tahun kalender berarti selalu tanggal 1 Januari. Ya, apapun kondisi yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari itu tidak diperhitungkan dalam PTKP, dan perubahan yang terjadi di 1 Januari pada tahun pajak, perubahan yang terjadi pada tahun pajak juga tidak diperhitungkan dalam penghitungan PTKP. Jadi yang kita lihat adalah di 1 Januari kondisinya gimana. Udah 1 Januari pukul 00.01 sampai dengan 23.59. Ya, kita lihat di situ. Oke, besaran PTKP untuk diri wajib pajak adalah 54 juta rupiah. Untuk wajib pajak kawin diberikan status 4,5 juta rupiah. Sedangkan untuk tanggungan itu adalah 4.500.000 rupiah untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus ya.
serta anak angkat keturunan lurus atas bawah bisa ya, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Ya, ini ketentuan yang sama dengan di PPh. Oke. Nah, kemudian untuk karyawati ya, karyawati karena kita ngomongin PPh pasal 21 itu berarti ada kemungkinan seorang perempuan ya dengan status karyawati bekerja pada pemberi kerja. Nah, untuk PTKP karyawati kita lihat kalau karyawatinya statusnya kawin, untuk penghitungan PTKP di PPh pasal 21 dia tetap tidak diberikan status kawin, tapi PTKP-nya hanya untuk diri sendiri, jadi statusnya tidak kawin meskipun kenyataannya dia kawin dan punya buku nikah. Gitu ya. Jadi selalu tidak kawin. Jadi seperti saya menikah punya anak 2, tapi untuk perhitungan PTKP di PPh pasal 21 saya statusnya tidak kawin. Ya, saya statusnya tidak kawin. Oke, nah kemudian yang kedua ya, ketika istri kawin ya, karyawatinya kawin, sudah menikah tapi suaminya tanpa penghasilan, lihatlah di fotonya ini ya, lihat bedanya sama yang sebelah ini kan tersenyum gitu ya, bahagia gitu, dan ini juga kelihatan gimana gitu ya. Nah, beda dengan ini tersenyum juga tapi agak kecut ya. Yang ini kelihatan ya begitulah gitu ya, kelihatan seperti kurang mengurus dirinya sendiri mungkin karena tanpa penghasilan gitu ya. Untuk kawin dan suami tanpa penghasilan, istri boleh menyandang status kawin. PTKP-nya boleh kawin. Dia akan memperoleh untuk dirinya sendiri, memperoleh status kawin dan tanggungan maksimal 3 orang. Ya, Kak. Tapi pernyataan suami tanpa penghasilan ini butuh dokumen. Ya, ada surat pernyataan yang menyebutkan bahwa suami tidak memiliki penghasilan, dan itu saya lupa ya, nanti bisa dicek ya teman-teman, ini apakah divalidasi dari kelurahan atau kecamatan. Jadi yang menyatakan harus orang lain, bukan dia sendiri ya. Nah gitu. Jadi ketika ada kondisi memang suami tidak punya penghasilan, istri boleh menanggung suami dan anak-anaknya gitu ya, atau tanggungan lain yang masuk dalam definisi tanggungan, tapi butuh ada pernyataan. Karena sesungguhnya yang wajib untuk menanggung itu adalah suaminya. Ketika suami tidak bisa menanggung, maka bisa dipindahkan kepada istrinya, tapi perlu ada pernyataan tadi. Ya, sementara untuk kondisi yang pertama tadi, karena suami punya penghasilan, kan suami yang harus menanggung istri dan anak-anaknya, maka suamilah nanti yang akan punya status K titik-titik, istrinya tetap TK titik-titik. Kalau dua-duanya bekerja, ya. Ini kan karyawati, ini kayaknya sih karyawan karena rapi, ya. Biasanya kalau bos tuh boleh nggak rapi ya, kalau karyawan mah rapi gitu. Oke. Ya, jadi istri karyawati kalau mau pakai punya status K titik-titik juga, maka dia suaminya tanpa penghasilan ya, dan dibuktikan. Kalau tidak kawin, memang kenyataannya tidak kawin, maka dia bisa menanggung diri sendiri dan juga punya tanggungan maksimal 6 orang. Kalau yang di sini tadi 0 ya, karena semuanya masuk di sini. Nah, untuk yang secara nyata memang belum menikah, dia bisa menanggung diri sendiri dan juga tanggungan maksimal 3 orang sesuai ketentuan yang bisa masuk dalam tanggungan, seperti yang tadi di slide sebelumnya. Ya, ini hanya untuk karyawati. Kalau karyawan berlaku seperti normal. Kalau karyawan sudah menikah ya nanti dia akan K dan jumlah tanggungan. Gitu ya. Kalau belum kawin ya TK jumlah tanggungan. Kan tidak ada kondisi yang kedua. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Chandrawati seorang karyawati menikah Desember 2020. Suaminya adalah seorang pengusaha bengkel. Untuk tahun pajak 2021 berapakah PTKP Chandrawati? Kita lihat ini adalah tahun pajak 2021. Maka kita akan melihat kondisinya di 1 Januari 2021 untuk PTKP. Gitu ya. Apakah di bulan Januari sudah menikah? Chandrawati sudah menikah. Nah, suaminya apakah punya penghasilan? Bengkel, maka punya penghasilan. Maka PTKP Chandrawati untuk tahun pajak 2021 adalah tidak kawin tanggungan 0. Kenapa kok tetap tidak kawin? Karena suaminya punya penghasilan. Gitu ya. Jadi PTKP Chandrawati dalam penghitungan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2021 adalah sebesar untuk dirinya sendiri, yaitu 54 juta.
Bagaimana kalau Chandrawati kemudian di bulan September 2021 dia memiliki anak, ya? Apakah dia akan menjadi TK1? Tidak. Dia tetap TK0. Karena anaknya akan menjadi tanggungan bapaknya, ya, suaminya, masuk ke suaminya, tetap TK0. Oke. Ya, jadi untuk tahun pajak 2021 adalah 54 juta. Ya. Nah, berikutnya. Nah, Deana pemenang lomba desain logo yang diselenggarakan oleh PT XYZ. Deana belum menikah, berapakah PTKP yang digunakan dalam penghitungan PPh 21 atas imbalan dari lomba yang diikutinya? Nah, kita lihat ya. Pemenang lomba. Pemenang lomba ini kalau teman-teman ingat di bagian pertama ini masuk dalam kelompok peserta kegiatan. Kita lihat di aturan DPP tadi yang ada 4 ya. Masuk di mana sih peserta kegiatan? Apakah dia masuk dalam kelompok yang PHKP? Ingat saya PHKP itu tadi untuk pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap dibayarkan bulanan gitu ya. Kemudian penerima pensiun. Siapa lagi tadi yang terakhir ya? Oh, penerima imbalan bukan pegawai berkesinambungan. Apakah peserta kegiatan masuk dengan DPP PHKP? Tidak. Peserta kegiatan ini DPP-nya adalah bruto. Karena dia DPP-nya adalah bruto, maka dalam kaitannya dengan keikutsertaan Deana ya dan memperoleh imbalan sebagai peserta kegiatan, maka tidak ada PTKP. PTKP tidak digunakan dalam perhitungan PPh pasal 21-nya karena DPP-nya adalah penghasilan bruto dan tidak melibatkan PTKP. Maka tidak ada penggunaan PTKP. Ya, jawabannya adalah kalau soal kayak gini jawabannya dalam perhitungan PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan tidak ada komponen PTKP. Tapi ada DPP-nya adalah penghasilan bruto. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Eugene, ya ini bukan Eugene Krebs ya, ini Eugene yang WPDN. Memperoleh uang rapat dari penyelenggara rapat yaitu PT GHI sebesar 1 juta rupiah. Eugene tidak memiliki NPWP. Berapa besar PPh 21 atas uang rapat yang diperoleh Eugene? Nah, ini sama ya peserta kegiatan. Jadi tadi DPP-nya adalah PH bruto. Kenapa dia peserta kegiatan? Dia ikut kegiatan namanya rapat. Ya. Tarif PPh 21-nya adalah tarif kali DPP. DPP-nya PH bruto. PH brutonya berapa? 1 juta. Ini ada objek 21, Bu? Ada dong. Kenapa? Karena yang bayar itu PT GHI, yang nerima Eugene. Eugene OPDN. Dapat duit dari kegiatan. Ya. Penyelenggara kegiatan punya kewajiban untuk motong PPh 21. Nah, karena dia nggak punya NPWP, ingat tadi ya, maka ada 120% kali ya 1 juta masuk ke lapisan yang mana nak? Lapisan pertama Bu, kali 5% kali bruto 1 juta. Nah, berapa ini? Hitunglah sendiri. Nah, ini adalah PPh 21 yang harus dipotong. Ya, perhatikan DPP-nya adalah bruto. Kenapa kok Ibu menyimpulkan DPP-nya bruto? Karena dia tidak termasuk ke dalam 3 kelompok yang lain. Jadi dia masuk di yang bruto. Anda lihat lagi ya di slide mengenai DPP. Oke, tarifnya 120% lebih tinggi karena Eugene tidak memiliki NPWP. Jadi dia kalau mau dapat tarif normal harus menunjukkan NPWP-nya atau kaitannya dalam istri ya sebagai istri. Karena istri itu harapannya tidak memiliki NPWP sendiri tapi NPWP-nya adalah gabung dengan suaminya, maka karyawati yang sudah menikah boleh menunjukkan NPWP suaminya. Atau sekarang karyawati juga bisa minta NPWP atas namanya sendiri ya meskipun dia gabung dengan suaminya dengan meminta dicetakkan di NPWP tersendiri di KPP dengan membawa kakak. Ya, kalau di Indonesia kan karena kita satu entitas mengharapkan untuk WPOP maka NPWP-nya gabung gitu ya, untuk satu keluarga cukup punya satu NPWP saja yaitu NPWP atas nama suaminya. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk dalam bagian mengenai saat terutangnya pajak. Saat terutangnya PPh 21. Gitu ya. Nah, ada pemberi penghasilan, ada penerima penghasilan. Ini adalah WPOP DN.
Nah, ketika pemberi penghasilan memberikan imbalan pada penerima penghasilan, nah di situ adalah saat terutang bagi penerima penghasilan atau yang dipotong. PPh 21 bagi pihak penerima penghasilan terutang saat dilakukannya pembayaran atau ketika terutang sebagai penghasilan. Jadi ketika pemberi penghasilan ngasih uang ke dia, maka saat itulah pemberi penghasilan harus memotong PPh pasal 21. Itu adalah saat terutangnya. Kalau tidak bisa membayarkan pada saat itu juga, tapi dia mencatat sebagai utang, ya, sebagai utang gaji, ya, kalau akuntansinya biasanya biaya gaji pada utang gaji, ketika dia membayarkan itu, ya, maka ya mengakui itu dia juga motong PPh pasal 21. Jadi saat dibayarkan atau saat terutang sebagai penghasilan itu adalah saat terutang untuk penerima penghasilan. Nah, gitu ya. Tapi bagi pemberi penghasilan, bagi yang bayar, saat terutangnya adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran. Jadi kalau kita bicara Januari 2021, gaji dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021, pada tanggal 1 adalah tanggal merah, ya. Ketika pemberi penghasilan bayar di tanggal 2 Januari, maka untuk penerima penghasilan ini adalah saat terutang. 2 Januari. Artinya apa? Ketika dia nerima di 2 Januari itu udah dipotong PPh pasal 21. Saat itulah jatuhnya saat terutang. Bayaran saat itu, potong, mari langsung masuk ya. Duitnya ke pemberi penghasilan kan? Karena dikurangi. Nah, tapi untuk pemberi penghasilan saat terutangnya bukan 2 Januari, tapi akhir bulan. Jadi 31 Januari 2021. Itu adalah saat terutang untuk pemberi penghasilan. Tapi jatuh tempo penyetorannya beda lagi. Jatuh tempo penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi dia harus menyelesaikan semuanya, ya. Jadi saat terutang untuk dia adalah 31 Januari 2021, tapi boleh disetor sampai 10 Februari 2021 duitnya yang hasil pemotongan tadi. Tapi untuk penerima penghasilan harus dipotong saat dia menerima. Duitnya masuk di sini, jatuh temponya adalah akhir bulan, 31 Januari 2021. Gitu ya. Setornya, jatuh tempo penyetorannya 10 Februari 2021. Ini sama dengan jadi ada beda di saat terutang sama jatuh tempo penyetoran, ya, sama dengan PPh OP. Saat terutangnya kapan? Akhir tahun, 31 Desember. Jatuh tempo penyetorannya kapan? Di 31 Maret, ya, untuk OP. Jadi sebelum SPT dilaporkan. Gitu ya. Jadi diberikan jeda dari saat jatuh tempo sampai ke tanggal jatuh tempo pelaporan. Nah, ini juga sama gitu ya. Karena ada kemungkinan ya, misalnya tuh ya, bayarnya baru di tanggal 31 Januari, bayar gajinya. Memang mereka menggunakan masa akhir bulan gitu ya. Maka untuk masa pajak Januari 2021 kalau seketika sekaligus maka akan memberatkan di pemotong. Maka diberikan batasan gitu ya, jatuh tempo pembayarannya, pelunasan penyetorannya kapan. Jadi ada 10 hari gitu ya kalau untuk yang PPh pasal 21. Nanti pelaporannya masih di tanggal 20 Februari paling lambat 2021. Kalau jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan maka mundur ke hari kerja berikutnya untuk saat terutang ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini pada bulan Januari 2021 LKM membayar penghasilan Firansa pakai tetap tanggal 25 Januari. Kapan saat terutangnya PPh 21 bagi Firansa dan LKM? Nah, untuk Firansa ini kebetulan adalah penerima penghasilan. Maka dia terutangnya kapan? Anda ingat? Penerima penghasilan terutangnya adalah saat diterima. Jadi 25 Januari saat terutangnya untuk Firansa. Sedangkan untuk PT LKM ini adalah sebagai pemberi penghasilan ya atau pemotong pada tanggal 31 Januari 2021. Itu ya, bedanya di situ. Nanti jatuh temponya tanggal 10 Februari untuk PT LKM, jatuh tempo penyetoran dan jatuh tempo pelaporannya adalah tanggal 20 Februari 2021. Nah, dari penjelasan di bagian pertama dan bagian kedua, kita bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan nanti ketika melakukan analisis. Untuk PPh pasal 21 ya, ada 3 pihak yang terlibat. Para pemberi penghasilan,
pemberi penghasilan, penerima penghasilan, dan yang ketiga adalah penghasilan itu sendiri. Ketika kita melakukan analisis untuk apakah ada PPh 21 yang terutang, apakah ada PPh 21 yang harus dipotong, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu saja kita melihat lagi definisi PPh 21. Penghasilan yang diberikan karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan penghasilannya diterima oleh WP/OPDN. Karena yang termasuk dalam pemotong itu bisa OP, bisa badan, bisa juga instansi pemerintah, maka mungkin untuk kelompok yang pertama ini hampir semuanya masuk ya, kecuali yang dikecualikan. Ada cukup notis yang dikecualikan saja tadi ya. Nah, ada pemberi penghasilan. Nah, langkah pertama Anda lihat siapa sih yang nerima, apakah dia OP? Apakah OPDN lebih tepatnya, karena kalau OPLN juga bukan PPh 21 ya, tapi pasal 26. Ketika Anda lihat, oh iya, yang menerima penghasilan adalah OPDN. Oke, maka kita lihat ya, karena apa? Ya, ada pemberi penghasilan, ada penerima penghasilan. Ada OPDN gitu ya. Nah, apakah dia memberikan karena konteksnya adalah pekerjaan, jasa, atau kegiatan? Kalau bukan, maka itu bukan merupakan bagian yang dikenai PPh 21. Seperti contoh Pak Aan dan Budi tadi pada bagian sebelumnya. Pak ngasih duit Budi gaji gitu ya, karena dia kerja sebagai pelayan. Tapi si Budi sebagai penerima penghasilan juga dapat duit tips dari pelanggan. Apakah tips dari pelanggan itu diberikan oleh Pak Aan karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan? Enggak, itu yang ngasih bukan Pak Aan gitu ya. Maka meskipun ada penghasilan di situ, tapi itu bukan menjadi bagian yang akan dipotong PPh 21 karena bukan diberikan oleh pemberi penghasilan, dan juga mungkin tidak terlalu tepat gitu ya, karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ya, jadi Anda perhatikan itu. Kadang pemberi penghasilan memberikan juga bukan karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan, tapi mungkin karena hal lain gitu ya, mungkin karena hal lain. Apa ya misalnya ya? Oh ya, misalnya memberikan ada OP, ada badan memberikan kepada OP dalam negeri, tapi bukan karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan, tapi dia memberikan dividen misalnya. Nah, dividen gitu ya, karena penyertaan modal. Nah, meskipun ada aliran penghasilan dari OP badan atau OP atau badan kepada WP/OPDN, tapi karena bukan diberikan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan, maka juga bukan objek PPh pasal 21. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita juga harus melihat ya, kalau dia adalah OPDN, masuk kelompok yang mana? Kelompok penerima penghasilan yang mana? Ini untuk menentukan DPP-nya nanti. DPP itu akan menentukan berapa besarnya PPh yang terutang. Gitu ya. Nah, kemudian kaitannya ya, dari sisi pemberi penghasilan dulu. Tadi kita sudah ngomong karena apa? Dia harus memberikan karena pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian, ya kita harus melihat siapa pemberi penghasilan ini. Apakah dia adalah WP final, dikenai PPh final? Apakah dia WP yang menggunakan norma penghitungan khusus, atau dia bukan keduanya? Kenapa kita penting untuk melihat ini? Karena ini akan menentukan apakah suatu penghasilan akan menjadi objek atau bukan. Ya, dalam kaitannya dengan pemberian berupa natura, kaitannya dengan yang di sini. Selalu dilihat itu ya, apakah WP itu masuk final, NPK, atau bukan keduanya. Kalau dia WP final atau NPK, kalian harus teliti ketika terjadi pembayaran penghasilan yang bentuknya bukan uang, alias natura atau kenikmatan. Kalau WP-nya itu bukan keduanya, maka kita bisa mengabaikan untuk yang bukan uang. Tapi kalau WP-nya final atau NPK, kita harus melihat dan jangan lupa menggabungkan gitu ya, penghasilan berupa natura atau kenikmatan itu sebagai penghasilan objek PPh 21. Tapi kalau WP-nya bukan final dan bukan NPK, maka kita tidak menjumlahkannya, alias itu bukan penghasilan menjadi objek PPh pasal 21. Gitu ya. Kemudian untuk uang Anda perhatikan apakah rupiah atau mata uang asing, karena ada
kurs yang terlibat di situ. Kurs kapan? Kurs saat terutang. Saat terutangnya di siapa? Saat terutang di penerima penghasilan. Ya, lihat tanggalnya. Oke. Ya. Nah, kemudian nanti dari sisi penghasilan, ya, karena apa? Pekerjaan jasa atau kegiatan, kita akan lihat nature-nya. Apakah itu penghasilan teratur atau tidak? Teratur artinya secara rutin diterima setiap bulan. Kalau tidak, itu mungkin sifatnya kejutan gitu ya, tidak rutin setiap bulan, tapi ada bisa gimana ya? Contohnya itu bonus gitu ya, atau THR. THR itu kan sebenarnya sifatnya kita udah tahu gitu ya, sifatnya itu nanti akan dapat menjelang hari raya. Tapi karena terjadiannya hanya satu kali, itu masuk dalam tidak teratur. Kalau teratur ya itu nanti akan dibayar terus-menerus, biasanya setiap bulan ya. Namanya sama-sama aja, jumlahnya bisa ganti-ganti, tapi komponennya sama, itemnya sama. Gitu ya. Nanti Anda harus bisa mengecek apakah itu masuk penghasilan teratur atau tidak teratur. Berapa jumlahnya? Kenapa jumlah itu penting ya? Karena ketika kita bicara pekerjaan, maka ada kaitannya dengan PTKP. Kemudian juga kaitannya dengan batasan. Batasan ini nih apa? Kalau teman-teman ingat tadi yang DPP itu ada angka 450.000 sehari, ada angka 4,5 juta sebulan gitu ya, akumulasi. Nah ini maka jumlah itu juga penting, angkanya penting, maka kita harus melihat gitu kaitannya dengan PTKP sama batasan. Kalau misalnya kita bisa estimasi berapa sih ini sebulan kira-kira kalau disetahunkan, oh di bawah PTKP TK kok, jadi sepertinya nggak akan ada PPh 21 gitu ya. Jadi dari jumlah itu ada kaitannya nanti dengan PTKP, kemudian ada kaitannya dengan batasan. Kemudian periodenya. Apakah dia diperoleh dalam 1 tahun pajak? Apakah dia bagian tahun? Ya, atau seperti apa? Ya, karena nanti akan menentukan ngitungnya gimana. Gitu ya. Terus pembayarannya ini apa? Ya, ada 1 tahun pajak bagian tahun, kemudian nanti ada juga yang mungkin pembayarannya Anda harus hati-hati, apakah ini dibayar bulanan, apakah ini mingguan, apakah ini 2 mingguan. Nah itu akan bisa beda-beda. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan penghasilan, selain juga item ya. Tentu Anda harus memperhatikan item ini objek, item ini bukan, item ini nanti dimasukin, item ini enggak gitu ya. Anda juga harus perhatikan nature-nya, sifatnya teratur atau tidak, jumlahnya, periode pembayarannya, kemudian juga berkesinambungan atau tidak. Apakah dibayarkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun pajak atau tidak. Ya, dan kemudian kaitannya dengan di penerima penghasilan ini, apakah dia punya NPW atau tidak, karena kita tahu bahwa dalam penghitungan PPh pasal 21 itu nanti ada tarif kali DPP ya, yang DPP ini tarif ini akan terkait punya NPW atau tidak. Jadi yang paling krusial dalam semua penghitungan gitu ya, yang nanti akan kita terapkan mulai pertemuan ketiga di penghitungan adalah 3 hal ini. Jadi perhatikan 3 hal ini: pemberi penghasilan, yang masuk dalam item penghasilan, dan juga para penerima penghasilan. Utamanya di sini adalah masuk di sini kah gitu ya, dan kemudian penghasilan itu sendiri apakah dia diberikan pekerjaan jasa kegiatan, kemudian mana yang objek, mana yang bukan objek. Kemudian untuk penerima penghasilan ini juga sangat penting karena Anda harus bisa memasukkan dalam 6 kelompok yang itu akan menentukan nanti akan menggunakan dasar pengenaan pajak yang mana dan cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Oke, nah jadi ini mungkin yang akan jadi omongan kita selama 6 pertemuan gitu ya, sampai dengan sebelum UTS. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga, kita mulai masuk di pegawai tetap. Pegawai tetap mungkin sekitar 2 pertemuan gitu ya. Kemudian nanti setelahnya kita mulai masuk yang selain pegawai tetap ya. Jadi pegawai tetap memang cukup banyak variasi, tapi insya Allah kita bisa memahaminya dengan baik dan bisa menjalankannya, nanti ngitung-ngitungnya juga bisa lebih baik gitu ya. Nanti kita mungkin bisa perbanyak latihan. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Terima kasih banyak gitu ya, cukup banyak yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.